Sebenarnya, lo beneran pengen berubah atau cuma pengen hasilnya aja? Banyak orang bilang mau sukses, tapi gak mau prosesnya. Lo pernah nggak ngerasa stuck? Kayak hidup gak jalan kemana-mana. Mau berubah, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Mungkin masalahnya bukan di keadaan, tapi di cara lo ngeliat keadaan. Hari ini kita ngobrol pelan-pelan tentang sesuatu yang kecil tapi nentuin segalanya. Pola pikir. Bagian 1. Mindset itu fondasi, bukan hiasan. Gue pernah mikir sukses itu cuma buat orang-orang beruntung, yang punya koneksi, yang lahir dari keluarga mapan, yang pinter sejak kecil. Tapi makin kesini, makin sadar, mindset adalah alat tukar paling kuat yang kita punya. Orang bisa ambil duit lo, waktu lo, bahkan jabatan lo. Tapi kalau lo punya cara mikir yang kuat, lo bisa bangkit lagi. Mindset itu bukan sekedar optimis, tapi gimana lo merespon hidup. Masalahnya adalah orang sering mikir positif itu artinya naif. Padahal mikir positif itu justru kemampuan buat ngelihat peluang bahkan dari situasi paling jelek. Bagian 2. Refleksi. Apa benar kita mau berubah? Pertanyaan pertama sebelum sukses adalah, sebenarnya lo beneran pengen berubah atau cuma pengen hasilnya aja? Banyak orang bilang mau sukses, tapi gak mau prosesnya. Lo mau hidup sehat, tapi masih temenan sama magar. Lo mau bisnis sejalan, tapi takut ambil resiko. Lo mau jadi lebih baik, tapi masih dengerin semua omongan orang. Refleksi ini penting, karena pertanyaan yang jujur bisa jauh lebih nyakitin, tapi juga jauh lebih nyadarin. Bagian 3. Pola pikir kritis dan induktif. Lo bisa pilih hidup lo sendiri. Orang sukses itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling penasaran, yang mikir kritis, yang gak telan mentah-mentah semua hal. Misalnya, kenapa lo ngerasa insecure tiap lihat orang lain sukses? Kenapa lo langsung nyerah tiap ditolak sekali? Kenapa lo mikir semua harus cepat, instan, viral? Mungkin karena lo dibesarkan sama sistem yang nyuruh lo jadi cepat, bukan jadi dalam. Coba lo latih pikiran lo buat nanya, kenapa gue mikir kayak gini? Apa emang ini yang terbaik buat gue? Itu cara paling dasar buat ngambil alih kemudi hidup lo. Kalau lo ngerasa obrolan ini bikin lo mikir ulang, share video ini ke teman lo yang lagi nyari arah. Dan subscribe channel ini, karena kita bakal terus ngobrol bukan soal jadi hebat, tapi soal jadi utuh. Bagian 5. Psikologi praktis. Lo harus berteman dengan diri sendiri dulu. Pernah nggak lo ngaca dan ngerasa, gue nggak suka orang yang gue lihat? Gue pernah, dan itu bukan karena gue jelek, tapi karena gue nggak kenal siapa yang gue lihat. Psikologi ngajarin satu hal, harga diri lo itu bukan ditentukan dari apa kata orang, tapi dari seberapa sering lo bisa jujur ke diri sendiri. Lo boleh gagal, lo boleh ragu, lo boleh kecewa, tapi selama lo punya satu suara kecil di dalam hati yang bilang, gue masih mau nyoba, itu udah cukup. Bagian 6. Filosofi hidup sehari-hari. Yang penting konsisten, bukan sempurna. Gue sering ngulang satu kalimat ini. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tahan. Filosofi Jepang bilang, Kaizen, perbaikan kecil tapi terus-menerus. Lo nggak harus punya lompatan besar tiap hari. Cukup satu langkah kecil, tapi rutin. Hari ini baca satu halaman. Besok olahraga 10 menit. Lusa nolak satu godaan yang biasanya lo nggak tahan. Kecil? Iya. Tapi dalam 365 hari, itu bisa jadi perubahan besar. Cerita singkat. Orang biasa banget, nggak terkenal, nggak punya privilege. Tapi tiap pagi dia bangun, nulis, belajar, dan bantu orang. Gue tanya, motivasi lo apa? Dia jawab,
Gue nggak pengen jadi luar biasa. Gue cuma pengen jadi berguna, meskipun kecil. Dan itu, buat gue, lebih sukses daripada orang yang cuma viral tapi kosong. Penguatan pikiran dan hati. Lo bisa berubah, tapi bukan dari motivasi sesaat. Lo bisa sukses, tapi bukan dari iri ngeliat hidup orang lain. Lo butuh satu hal, pola pikir yang tahan banting, yang gak gampang kagetan, gak gampang nyerah, dan gak gampang nyalain takdir. Karena takdir itu bukan ujian, tapi undangan. Undangan buat lo tumbuh. Kalau video ini bikin lo ngerasa lebih kuat, tulis di komentar, gue punya kendali. Karena lo emang punya. Dan kalau lo rasa video ini bisa bantu orang lain juga, share sekarang. Subscribe channel ini biar lo punya ruang buat terus berkembang. Pelan-pelan, tapi pasti. Pola pikir lo hari ini adalah arah hidup lo 5 tahun ke depan. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Terus tumbuh, terus pulang ke diri sendiri.